Sugeng Enjang sedulur, piye kabare? Saya mawon toh. Baik pemirsa, senang sekali ya tentunya pagi hari ini di luar juga panas dan cerah banget. Iya, cerah banget. Kita berdua kembali lagi ya dalam Sugeng Enjang sedulur, dan tentunya jangan lupa untuk selalu saksikan. Iya, saksikan kita di YouTube channel kita di TVRI Jawa Tengah, dan jangan lupa nih ada di Facebook dan Twitter juga. Jangan lupa di follow ya pastinya ya. Dan kalau mungkin yang mau nonton live streaming juga bisa loh Re, ya kan? Di mana? Di YouTube dan Facebook dong pastinya. Nggak diterusin sih soalnya tadi. Bingung ya. Rere kayaknya hari ini agak kucel ya Re ya. Kemarin soalnya aku habis gantiin barongsai loh. Iya, kita lupa. Kita ngucapin selamat selamat Imlek. tahun baru Imlek untuk yang merayakan Facai. tentunya. Gongsi Facai, jangan lupa bagi-bagi angpaunya ya, Koko boleh, dan Cici ya. Boleh ke Leoni dan Rere ya. Nanti kita benar kasih sekali. nomor rekening. Benar, dan Januari ini banyak sekali event tentunya di Kota Semarang ya. Betul Kemarin sekali. kita Imlek, terus ada Hari Gizi juga, Hari jangan Gizi, lupa. iya. Jangan kayak kita nih, kayaknya Kurang kurang gizi ya. kurang gizi. Kayaknya Leoni aja ya, jangan Rere. Rere gak mau ya? Tapi kemarin ini di Semarang tentunya banyak sekali event-event yang dilakukan bertepatan dengan Hari Imlek, terus juga ada peresmian apa yang di Jalan Depok itu. Iya, kuliner Depok. Terus apalagi Imlek kemarin di Sampokong ramai, Dan di dekat di Semawis, rumahku, di Semawis juga ramai. Terus ada lagi di Pagoda juga ramai. Iya. Kalau Leoni kemarin jalan-jalannya kemana? Leoni ke Tawangmangu kemarin. Oh iya ya, dia lagi ada syuting ya. Kita sapa dulu ya teman-teman kita yang ada di Selamat pagi. Ini kayaknya yang Imlek kan cuman Inta aja ya. Iya. Kayaknya dapat kemarin kebetulan gantiin bibi lu. Yoko ya. Iya. Mas Melendek kayaknya perbaikan gizi banget ya, mentang-mentang hari gizi ya. Agak lebih segeran gitu ya. Agak lebih endutan juga ya. Agak lebih endutan. Iya. Oke, selamat pagi untuk teman-teman Sasustik, dan tentunya nanti kita tunggu lagu-lagunya yang bikin kita semangat. Dan tentunya hari ini juga kita sudah kedatangan bintang tamu spesial sekali di studio kita. Inspiratif sekali ya. Iya benar, hari ini. Iya benar, kalau Leoni nih sebagai generasi muda, apa sih yang sudah dilakukan untuk negara kita tercinta? Aduh, kalau ngomong negara ini agak tinggi ya, Rere. Agak tinggi ya. Kita begini-begini aja sih ya. Kalau untuk Rere sendiri gimana?
Kalau aku mungkin mencintai budaya. Oke. Terus iya dong, pastinya kalau budaya itu kayak baju yang Leoni pakai ini kan batik ya kan. Memang Leoni suka batik gitu. Oh gitu. Jadi, Tapi untuk melestarikan budaya, salah satunya Leoni mencintai batik dan belajar membatik. Nah, kalau tadi kan Leoni mencintai budaya, tapi kita ada bintang tamu yang mencintai dunia pendidikan. Wah. Nah, siapakah beliau? Kita langsung sapa saja dan langsung kita samperin. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini ada Hajah Sayekti. Bener ya? Iya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga Selamat pagi, ada Bapak. Bapak Dwi Iya. Jatmiko. Selamat pagi. Bisa mungkin diperkenalkan dulu Ibu dan Bapak ini dari mana? Saya Hajah Sri Sayekti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Jauh-jauh ya, pagi-pagi Surakarta kesini. sudah ke Semarang untuk berbagi ilmu dan juga menginspirasi masyarakat yang ada Iya, di betul. Kota Semarang dan tentunya masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Insya Allah. Ibu, Untuk ini Bapak sendiri belum perkenalan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dwi Jatmiko, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Berarti Bapak dan Ibu ini merupakan perwakilan dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Betul. Nah, Betul. apa sih yang berbeda dari SD Muhammadiyah Iya. dan juga SD-SD lainnya? Lainnya. Jangan dijawab dulu Ibu, karena kita akan menyaksikan cuplikannya berikut ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sayekti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Selamat datang di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Sekolah sehat, sekolah rujukan, sekolah pendidikan karakter berbasis TIK dan budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai visi misi SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta merasa perlu untuk menyiapkan generasi penerus yang berakhlak mulia, sehat, dan peduli kepada lingkungan. SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta melaksanakan program sekolah sehat dilatar belakangi kekhawatiran dengan kondisi derajat kesehatan anak didik yang semakin menurun akibat tidak dilaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat baik di sekolah maupun di rumah. Anak lebih menyukai makanan-makanan cepat saji, makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, dan lain-lain. Anak tidak membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, biasa membuang sampah sembarangan, dan perilaku hidup tidak sehat lainnya. Selain itu, SD Muhammadiyah 1 juga khawatir terhadap persoalan lingkungan yang saat ini sedang berlangsung. Untuk mendukung pelaksanaan program sekolah sehat, SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta menyiapkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta mengembangkan kurikulum berbasis kesehatan dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis kesehatan dan lingkungan. Ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan berbasis partisipatif. Keempat, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung program sekolah sehat, yaitu UKS yang dilengkapi sarana prasarana lengkap, alat periksa gigi, dokter umum dan dokter gigi serta psikolog, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.
Kantin sehat yang telah mendapatkan bintang 1 ketahanan pangan dari BP POM, yang tidak hanya sebagai tempat jajan tetapi juga tempat pembelajaran. Kantin sehat menyediakan jajanan anak yang seimbang, bergizi, dan aman. Electronic money, alat pembayaran elektronik yang dikembangkan di SD Muhammadiyah 1 sebagai pengganti uang. Alat ini selain sebagai alat transaksi, juga sebagai alat pembelajaran bagi anak-anak. Bank sampah, bank sampah sebagai tempat untuk mengelola sampah di SD Muhammadiyah 1. Selain dijual, sampah-sampah di SD Muhammadiyah 1 dipilah untuk dijadikan bahan baku pembuatan kompos dan sebagai bahan baku untuk ekstrakurikuler kewirausahaan. Greenhouse sebagai kebun sekolah sekaligus menjadi laboratorium botani yang mendukung proses pembelajaran. Badan usaha milik sekolah sebagai tempat untuk mendukung program-program pembelajaran dan program-program sekolah. Program Sekolah Sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasilnya, yaitu yang pertama, pelayanan UKS yang semakin prima. Kedua, keberadaan kantin sehat yang diminati warga sekolah. Yang ketiga, lingkungan bersih dan pepohonan yang rindang. Keempat, keberadaan Green School yang mendukung program pembelajaran sekolah. Terwujudnya toilet yang bersih dan terawat. Perilaku hidup bersih sehat yang mulai terbangun di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Derajat kesehatan siswa yang semakin tinggi. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, sehat, bersih, hijau, dan lestari. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah menyaksikan tayangan dari SD Muhammadiyah Surakarta. Waduh, sampai ternganga loh saya tadi. Sekolahnya padahal itu sekolah dasar ya Bu, tapi keren sekali. Iya benar sekali. Nah Ibu, biasanya kalau kita mendengar SD Muhammadiyah itu kan terkesan sekolah yang Islam Muslim, terus agak gitu ya. Agak ketinggalan, mohon maaf. Biasanya kita melihatnya seperti itu, tapi ternyata SD Muhammadiyah 1 Surakarta ini luar biasa sekali ya, fasilitasnya lengkap sekali, terus juga menggunakan apa ya, udah modern sekali lah ya pokoknya ya. Nah Ibu bisa dijelaskan nggak sih apa sih perbedaan antara SD Muhammadiyah 1 Surakarta ini dengan SD-SD yang lain yang ada di luar? Baik. Jadi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta ini sudah lahir sejak tahun 1935. Jadi pada tahun ini sudah genap berusia 85 tahun. Jadi memang benar sekolah ini nampak kuno karena memang sekolah kita itu ada pembatas pagarnya memang cagar budaya dari Istana Mangkunegaran. Sekolah kita persis di sebelah barat Istana Mangkunegaran. Nah, walaupun usianya sudah tua, 85 tahun, sejak tahun 2015 kami sudah mulai berbenah untuk menjadi sekolah yang modern. Artinya sekolah yang mengikuti perkembangan zaman. Maka saya selalu sampaikan kepada guru-guru kami, guru karyawan maupun siswa-siswa, tinggalkan kebiasaan, ikuti perubahan.
sesuai dengan arahan Bapak Menteri kita tentang gerakan Merdeka Belajar dan guru penggerak. Jadi sebelum beliau menyampaikan arahan tersebut, kami telah memulainya sejak 2015 sehingga kami oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat 3 SK sekaligus. Yang pertama sebagai sekolah pendidikan karakter tingkat nasional, kemudian yang kedua sebagai sekolah model pembelajaran TIK tingkat nasional, dan yang ketiga sebagai sekolah rujukan budaya tingkat nasional. 3 hal inilah yang menjadi fokus kita, concern kita untuk pengembangan bagaimana anak-anak kemudian menuju merdeka belajar. Jadi pendidikan karakter dan agama harus berjalan terus karena itu menjadi modal bagi anak-anak untuk menghadapi era milenial yang akan datang. Kemudian kita berusaha untuk terus mengembangkan cara belajar yang baru, cara mengajar yang baru. Jadi tidak hanya siswanya yang kemudian kita ajak untuk belajar dengan cara yang baru, tapi juga gurunya. Gurunya harus bisa menggerakkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya di era nanti 4.0 era milenial, eranya anak-anak, selain pendidikan karakternya dan agamanya harus kuat, cara belajarnya dengan teknologi informasi yang bagus, tetapi juga bakat minatnya tidak boleh ditinggalkan, tetap harus. Maka jangan heran kalau di SD Muhammadiyah 1 walaupun sekolah berbasis agama, tetapi suara gamelan tetap ada di sana. Tari tetap ada di sana, hanya kemudian kita berusaha tetap memadukan bagaimana kegiatan kebudayaan tidak berseberangan dengan pendidikan karakter dan pendidikan agamanya. Luar biasa ya Ria. Nah, tadi kan disebutkan merdeka belajar ya Bu. Lah, pengertian merdeka belajar ini sendiri apa Ibu? Apakah siswa bebas memilih bagaimana cara mereka ingin belajar atau gimana? Iya. Merdeka belajar di sini adalah bagaimana anak-anak mandiri bisa belajar mengembangkan potensi yang ada, tetapi tetap bertanggung jawab. Kurikulum yang ada tetap diselesaikan dengan gaya yang berbeda. Kalau dulu kan belajar mesti harus di dalam ruangan. Kemudian harus mendengarkan, harus satu sumbernya hanya guru. Nah sekarang dengan gerakan yang dicanangkan SD Muhammadiyah 1 Belajar Merdeka, anak-anak harus memiliki narasumber belajar yang banyak. Tidak hanya guru, hanya salah satu. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Semuanya diserahkan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya. Bisa bentuknya penugasan, bisa praktik, bisa menggunakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah, sehingga anak-anak harapannya mampu mengaktualisasikan dirinya, memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, banyak inovasinya, banyak kreativitasnya, termasuk gurunya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Ibu Sri sendiri sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah di? Saya menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 memasuki tahun ke-6. Tetapi saya berada di SD Muhammadiyah 1 sudah kurang lebih 26 tahun. Wow, berarti benar-benar mengikuti perjalanan sejarah SD Muhammadiyah ya Bu ya, tahu ya silsilahnya seperti itu. Iya. Nah, setelah menerapkan ini sekolah atau belajar merdeka Ibu, perbedaan yang signifikan dari yang setelah menerapkan dan yang sebelum itu apa Ibu? Yang pertama, anak memiliki tadi keberanian menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan ilmu, dengan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya positif. Artinya dia mampu mengungkapkan apa sih ke depan yang dia inginkan. Apa yang dia ketahui tentang satu hal, misalnya dia mampu menyampaikan dan teman-temannya mampu mengapresiasi. Kalau dulu kan guru hanya menyampaikan kemudian anak menerima. Kalau ini enggak, anak dulu yang mencari, kemudian berpendapat, kemudian guru nanti yang akan kemudian merefleksikan, menyimpulkan bersama dengan teman-temannya. Kemudian anak-anak literasinya semakin terbangun, baik literasi dasarnya membaca menulisnya,
termasuk literasi karena kita sekolah berbasis TIK, literasi digital, literasi finansialnya, literasi kesehatannya juga semakin bagus. Nah, mungkin kan masyarakat banyak yang ini ya sudah melihat keunggulan dari SD Muhammadiyah sendiri. Kalau untuk muridnya sendiri, apakah hanya masyarakat di sekitar saja, ataukah menerima murid-murid dari luar kota, Ibu? Alhamdulillah, siswa-siswi kita itu berasal dari Solo Raya. Jadi Solo Raya itu dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, kemudian dari Klaten, itu termasuk di wilayah Solo Raya. Termasuk yang di Solo sendiri. Nah, untuk bisa menjadi siswa didik dari SD Muhammadiyah, apakah ada persyaratan khusus, Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi seperti yang SD-SD lainnya, usia, kemudian memang sudah waktunya masuk sekolah dasar. Begitu. Nah, untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah sendiri ini, apa sih prestasi yang sudah dicapai oleh SD Muhammadiyah 1 Surakarta, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi begini, apapun kegiatan Bapak Ibu, kalau tidak terdokumentasikan dengan baik, maka publik, umat, dan masyarakat tidak mengakui. Jadi kalau dalam bahasa agama itu tahadus bin nikmah, jadi diceritakan kepada publik. Untuk prestasi sendiri, misalnya kalau di bidang budaya, kita ini pernah mengikuti kegiatan internasional gamelan festival. Jadi diikuti beberapa negara yang kebetulan waktu itu di Solo. Kita memiliki 4 dalang cilik, juara-juara nasional sering kita sabet. Jadi ada namanya Gibran, itu sering menjuarai. Kemudian untuk sekolah sendiri juara 1 budaya mutu tingkatan nasional, yaitu di bidang ekstrakurikuler. Waktu itu di Kalimantan Timur. Untuk di Jawa Tengah, juara sekolah sehat, juara pertama, dan mudah-mudahan kita di nasional juga bisa berjaya menjadi peringkat 1, menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, Jateng Gayeng. Itu. Nah, tadi kan sudah disampaikan menjadi juara ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya. Bisa disebutkan nggak sih, Pak, apa saja ekstrakurikuler yang ada di sekolahan? Di antaranya adalah pedalangan. Jadi memang itu masuk di ekstrakurikuler. Karena di sana juga ada dalangnya, juga anggota Persatuan Pedalangan Indonesia. Jadi Pak Agung Sudarwanto itu juga dalang. Kemudian juga seni. Gurunya juga dari Puro Mangkunegaran, juga kebetulan guru SD Muhammadiyah 1. Ada tari klasik dan tari modern. Bahkan kita kalau ada acara di Kemendikbud khusus pembukaan, kita sering diajak untuk berkolaborasi, untuk membuka acara. Kita pernah menciptakan tari, istilahnya tari pembukaan, khusus yang untuk itu. Karena harus live, jadi kita itu memiliki diatonis dan pentatonis. Jadi seperangkat gamelan itu pelok, selindro, dan diatonis, pentatonis. Jadi misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasionalisme itu bisa. Kemudian ada olimpiade matematika, bahasa Inggris, MAPSI, mata pelajaran. Di sana juga ada rebana. Rebana itu di kota pernah juara 1. Jadi kita selain karawitan juga ada istilahnya olimpiade bahasa Inggris. Itu bekerja sama dengan Cambridge University Press, saya sebut ya. Ya, itu salah satunya itu. Jadi kita ada olimpiade bahasa Inggris, ada drum band. Jadi seperti pahlawan kita itu selalu memberi semangat melalui drum band. Selain itu juga yang paling keren kekinian yaitu jurnalistik, ekstrakurikuler jurnalistik. Karena di kami itu ada radio Solo Belajar. Waduh, udah punya radio sendiri. Berarti murid-muridnya yang menjadi penyiarnya, Ibu. Waduh, luar biasa. Jadi memang kita ada ekstrakurikuler jurnalistik dan penyiaran.
minat anak-anak cukup besar untuk mengikuti kegiatan itu. Selain mereka memperoleh berita secara cetak, juga menyiarkan. Ini salah satu contohnya, ini majalah, bisa kita lihat ya. Iya, ini majalah yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi yang mencari beritanya ini semua anak-anak, iya, anak-anak. Kemudian yang concernnya di penyiaran seperti Mbak Leoni itu mereka juga ada ajangnya sendiri. Selain itu memang Radio Solo Belajar ini kita gunakan untuk syiar. Jadi bagaimana SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemajuan dunia pendidikan. Luar biasa sekali ya. Nah, nanti kita masih akan berbincang dengan Ibu dan juga Bapak dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta, tapi setelah yang satu ini. Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Woi, ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Ayo kita nonton. Ada Liga Inggris di TVRI. Asik-asik jos. Salatiga, tempat yang elok, indah, asri, mempesona. Menjaga, melindungi situs-situs warisannya, melestarikan seni tradisi budayanya. Mari kunjungi, kenali Salatiga Smart, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Baik pemirsa, kembali lagi di Sugeng Enjang Sedulur dan masih bersama SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Baik, ini kan tadi udah ngobrol-ngobrol asik ya Ibu Bapak. Tadi kita bicara tentang budaya, ada gamelan ekstrakurikulernya juga. Tapi ini Leoni penasaran nih, di depan tuh udah ada kartu, ada fotonya. Sebenarnya tuh fungsinya untuk apa ini Bu? Boleh Leoni ambil ya Bu ya? Iya. Baik, ini adalah kartu miliknya SD Muhammadiyah 1. Sebagai sekolah model pembelajaran berbasis TIK, SD Muhammadiyah 1 mengembangkan semua kegiatan berbasis TIK dalam rangka memberikan bekal anak-anak nanti memasuki era 4.0 sebagai generasi milenial. Jadi kami tim SD Muhammadiyah 1, tim TIK SD Muhammadiyah 1 menyiapkan kartu yang multi manfaat. Ini kartu e-money. Awalnya memang ini fungsinya hanya untuk jajan anak-anak, karena memang di SD Muhammadiyah 1 anak-anak tidak diperkenankan membawa uang jadi jadi semua transaksi menggunakan e-money. Mengapa demikian? Karena ini memang alat pembelajaran, ini adalah alat untuk literasi digital dan finansial, sehingga bagaimana dengan kartu ini anak-anak bisa belajar mengatur keuangannya. Selain itu kita bangun karakternya, yaitu karakter jujur, karakter tanggung jawab. Artinya apa? Anak-anak bisa mempertanggungjawabkan deposit orang tuanya yang ada di kartu ini. Ada yang di kartu ini. Awalnya memang ini fungsinya hanya untuk alat transaksi di kantin saja. Tetapi kemudian kita kembangkan alat ini menjadi alat presensi siswa.
anak-anak masuk harus tapkan kartu ini, kemudian akan terlapor langsung kepada orang tuanya. Waduh, berarti nggak bisa ngapusin. Nggak ya. bisa. bolos ya. Kayak Leoni dulu sering bolos pasti masuk sekolah ternyata dolan ya. Apalagi ini kalau tapnya dia sudah lewat jam 7:15 maka akan terlapor ke orang tuanya, Ananda terlambat. Demikian juga ketika anak-anak pulang. Ketika anak-anak pulang dia harus tap dulu. Ketika orang tuanya terlambat menjemput, maka laporan ke orang tuanya akan menyebutkan Ananda terlambat dijemput, seperti itu. Jadi pada pukul 16 ketika anak tap itu sudah terlambat dijemput. Nah, kemudian selain itu kartu ini juga untuk anak-anak pinjam dan beraktivitas di perpustakaan. Ketika dia membaca buku dan kemudian belum selesai, boleh dibawa pulang. Nah, kartu inilah fungsinya sebagai e-perpustakaan. Selain itu, kadang-kadang kan anak juga sakit dan seterusnya. Nah, kartu ini juga berfungsi sebagai e-UKS. Maka ketika ada di UKS, ini akan ditapkan, muncul gambar anaknya, namanya, kelasnya, kemudian keluhannya apa, kemudian perlu diberi tindakan apa. Karena kita kan ada dokter umum, ada dokter gigi. Kalau gigi ya kita ke dokter gigi, kalau umum ya ke dokter umum. Seandainya anak ini memang mengalami hal-hal yang sifatnya psikologis, perlu perbaikan perilakunya, kita ada psikolog. Jadi memang di EUKS ini. Nah, kemudian kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya darurat, dia harus dirujuk, maka dengan kartu ini pun sudah di EUKS kita sudah berjalan. Dia akan dirujuk ke puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit, PKU dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, selain itu ini juga sebagai untuk toilet kejujuran. Wah, apa itu Ibu? Ya. Toilet kalau biasanya kantin seperti itu ya. Ini toilet kejujuran. Jadi kita ada toilet kejujuran di SD Muhammadiyah 1 di mana ini letaknya memang di toilet perempuan, anak-anak putri. Memang kita pisah antara toilet anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di anak perempuan itu di kelas 5 dan 6 anak-anak kan biasanya sudah memasuki masa menstruasi yang pertama. Nah, disinilah kita mulai ada literasi kesehatannya bahwa memang dia harus merawat diri sendiri, harus mulai diajarkan bagaimana dia merawat diri sendiri ketika sedang memasuki masa menstruasi. Jangan sampai dia dari rumah sampai nanti pulang, kita kan hampir 7 jam ya di sekolah itu kalau dia tidak diajari bagaimana merawat dirinya ketika sedang memasuki masa menstruasi kan berbahaya itu. Sehingga di toilet kita siapkan itu alat-alat yang sifatnya pribadi untuk anak-anak perempuan. Nah, dia bisa mengakses sendiri, bisa mengambil sendiri apa yang dibutuhkan tanpa orang lain tahu, artinya privasinya terjaga. Kemudian dia tinggal tapkan kartunya tadi, dia mengambil apa saja di toiletnya tadi. Iya, selain itu ini untuk hari Jumat digunakan untuk e-infak. Jadi setiap hari Jumat anak-anak memang akan berinfak menggunakan kartu ini. Jadi dia setiap hari Jumat, hari Kamisnya begitu kami selalu menyampaikan siapkan infak untuk besok pagi yang terbaik gitu. Jadi infak yang terbaik, bukan infak seikhlasnya tidak. Biasanya kan infak itu seikhlasnya ya, kita ndak berikan infak yang terbaik. Nah, nanti tinggal jadi di area lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sudah kita siapkan aplikasi untuk mendukung infak. Jadi tinggal ditapkan saja nanti muncul infaknya di sana. Jadi seperti itu. Ini sampai melongo kita ya. Ada e-toilet, e-perpustakaan, e-infak, apa lagi. Kita sendiri yang di Semarang kadang-kadang ya masih pakai uang tunai juga. Jadi kita sudah nggak ada uang tunai di sana kecuali untuk biaya pendidikan memang orang tuanya yang ke sekolah. Memang ini juga orang tua yang mengisikan, depositkan setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat itu orang tua ke sekolah untuk kadang anak sendiri sudah bisa mendeposit, kemudian orang tua memberi batasan untuk 1 hari transaksinya. Jadi tidak seenaknya sendiri anak-anak tidak. Lupaan ya. Nah, Ibu, itu kan kalau kita lihat ada foto murid ya di situ. Ada fungsinya kah? Iya, karena ini milik pribadi, tidak bisa dipindah tangankan. Jadi misalnya saya pakai ini tidak bisa, nanti akan ditap akan muncul gambarnya anak ini. Terus saya menggunakan tidak bisa, dia tidak bisa. Saya harus pakai voucher saya sendiri. Kebetulan guru karyawan SD Muhammadiyah 1 juga kita bekali seperti ini. Jadi memang
kalau Bapak Ibu guru bertransaksi di BUMS atau di kantin sama seperti anak-anak, karena guru kan harus membeli telat, memberi dan contoh, ya, memberi Ibu, ya. contoh. Berarti nggak bisa tuh kayak SD kita dulu, Leonie. Iya. Aku jajak Nggak bisa udah. Nggak bisa. Ini benar-benar luar biasa Iya, sekali, luar benar-benar. biasa. Alhamdulillah. Inovasi, iya benar. Inovasinya Berbasis luar teknologi biasa. sekali, Karena ya, nanti Ibu. kan anak-anak akan menghadapi era itu, jadi Berarti memang bukan kita sudah hanya siapkan. diajarkan secara teori saja, tetapi langsung praktek di lapangan. Langsung praktek, dibangun. karakternya terbangun, literasinya TIK juga terbangun, literasi finansialnya juga terbangun, termasuk digitalnya. Karena salah satu ekstrakurikuler kami yang 30 tadi adalah TIK. Luar biasa loh, ekstrakurikulernya aja banyak banget. Re, tapi tadi kan Ibu bilang nih bahwa top up-nya itu atau pengisian dananya itu melalui orang tua. Iya. Tapi apakah ada cara lain Bu untuk mengisi e-money itu Iya, tadi? betul. Jadi anak-anak itu di rumah punya, mohon maaf, di sekolah itu punya tabungan sampah. Tabungan sampah. Iya, jadi kita di sekolah ada bank sampah yang buka setiap hari Jumat. Nah, setiap anak itu punya buku bank sampahnya. Iya. Nah, uang-uang yang terkumpul dari bank sampah itu bisa digunakan untuk top up e-money-nya. Nah, itu buat tambahan sendiri. Iya. Tapi juga mengajarkan bahwa kita harus ramah lingkungan, Iya, ya, menjaga benar. lingkungan. Go green ya Bu Betul, ya. iya. Nah, selain tadi bank sampah untuk menjaga kebersihan, kita kan sekarang ini sedang gencar kampanye bebas plastik ya di SD Muhammadiyah 1. Jadi memang anak-anak tidak diperkenankan lagi membawa alat-alat yang berbau plastik. Kantin juga demikian, tidak menyediakan lagi jajanan-jajanan yang dikemas menggunakan plastik dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu kalau ke kantin membawa piring sendiri, membawa tumbler atau gelas sendiri yang memang sudah disiapkan. Ini dalam rangka mendukung bebas plastik, karena di Surakarta sudah ada perdanya ini yang ngatur tentang nanti Surakarta harus bebas sampah plastik. Iya. Jadi di bank sampah walaupun istilahnya namanya bank, tapi bukan nanti semakin banyak, bukan, tapi justru harus semakin dikurangi. Indikasinya begitu. Nah, di depan kan juga kita sudah lihat ada Piala piagam dan juga ya. Piagam, bisa tolong dijelaskan. Iya, mungkin dijelaskan. Yang sekolah unggul dulu. Oh ya. Nah, ini sertifikat dari pimpinan daerah wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi selain SD Muhammadiyah 1 itu menjadi sekolah dasar rujukan tingkat nasional oleh kementerian, SD Muhammadiyah 1 juga ditunjuk oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai sekolah unggulan di Jawa Tengah. Selain SD di Magelang itu ada. Jadi memang kami mengemban amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah rujukan, juga oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah kami juga mengemban amanah untuk bisa memberikan menjadi tempat rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya. Maka kami sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini diajak Mbak Leonie bertemu bertatap muka. Ini dalam rangka kami mengemban amanah juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Betul, iya. Ada lagi mungkin, kalau ini apa Ibu? Ini ekstrakurikuler. Tentunya ini baru beberapa ya, masih banyak lagi ya. Tadi kita udah lihat di videonya sih bahwa istilahnya di lobi sekolahnya itu memang banyak piagam-piagam dan piala. Ini kami kemarin lomba sekolah sehat tingkat provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah. Dan ini kami sedang bersiap untuk maju ke tingkat nasional mewakili provinsi Jawa Tengah. Mohon doanya supaya bisa. Pasti kita juga doakan. tentunya sebagai warga Jawa Tengah juga pasti bangga dong. Turut kalau bangga. yang menjadi juara itu juga dari Jawa Tengah. Alhamdulillah. Kalau ini adalah dari kementerian, kemarin kami juara lomba budaya mutu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lomba budaya mutu tingkat nasional di Kalimantan Timur. Wow. Masih ada lagi, Re. Inovasi Bang. Kalau ini sertifikat dari BPJS. Kebetulan kami seluruh guru karyawan SD Muhammadiyah 1 memang menjadi anggota BPJS. Jadi
walaupun guru, tapi tetap harus dilindungi. Iya, jadi memang sudah proteksinya sudah iya, kuat ya Bu, karena ya. kan memang aktivitas kami hampir semuanya ada di sekolah. Iya, hampir dari pukul 7 sampai pukul 16 kami ada di sekolah. Nah Ibu, untuk respon dari siswa sendiri seperti apa sih, siswa dari SD Muhammadiyah sendiri? Alhamdulillah respon anak-anak cukup positif karena memang menjadi tekad kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri yang terdahulu, jadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman dan menggembirakan dan menyenangkan. Dan susah nggak Bu? Mungkin kan untuk siswa-siswa yang sudah kelas 4, kelas 5 mungkin sudah terbiasa, tapi untuk siswa kelas 1 yang biasa di rumah uang jajan sama orang tua, terus apa-apa masih pakai yang manual gitu, mengajarkannya apakah sulit atau bagaimana? Alhamdulillah, kesulitan-kesulitan yang seperti itu tidak kami jumpai ya, karena kebetulan guru-guru kami tadi sudah menjadi guru-guru yang penggerak. Jadi tanpa menunggu keluhan dari anak-anak, gurunya sudah aktif. Artinya gurunya sudah mendampingi anak-anak. Ketika dia, kalau yang biasanya sih yang kelas 1, kelas 2 itu kan di hari-hari pertama, di kelas 1 itu di hari-hari pertama masih didampingi. Tapi kami hanya memberi batas waktu 1 minggu untuk mendampingi. Setelah itu kami minta ke orang tua untuk percayakan kepada sekolah, supaya anak-anak memiliki karakter mandiri. Dan itu bisa. Kami ada petugas-petugas yang memang di lapangan membantu anak-anak sehingga tidak mengalami kesulitan. Nah itu kan tadi respon dari siswa ya. Kalau dari orang tua sendiri seperti apa Bu? Alhamdulillah sama. Artinya orang tua sangat terbantu. Anak-anak kemudian menjadi tertata pengeluarannya. Sehingga orang tua tidak setiap hari harus ini uang saku. Iya, jadi cukup sesuai kan yang membatasi orang tua. Jadi sesuai kebutuhan anaknya masing-masing. Orang tua kan cukup paham kebutuhannya anak-anak apa. Sehingga misalnya mereka harus dinas keluar kota, cukup didepositkan yang secukupnya dibatasi secukupnya. Beliau bisa melaksanakan tugas dengan tenang seperti itu. Tapi untuk pengeluaran setiap hari juga ada batasannya ya Bu ya? Orang tua yang membatasi. Baik, nanti kan masih akan kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, panas sekali ya. Dan kepo tentunya kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
Baik, kembali lagi ke Sugeng Enjang Sedulur. Tadi obrolannya makin panas ya, Re. Tadi kita udah denger bahwa di sekolah SD Muhammadiyah 1 Surakarta ini ada dokter gigi ya, Bu ya? Iya. Ada dokter gigi juga. Ini Leoni belum pernah menemui sih, belum pernah menjumpai bahwa di sekolah fasilitas SD itu ada fasilitas dokter gigi. Nah, kalau untuk murid sendiri, Ibu apakah diajarkan untuk belajar menjadi dokter cilik seperti itu? Betul. Jadi memang di SD Muhammadiyah 1 salah satu pelayanannya adalah menyediakan dokter gigi untuk anak-anak. Karena memang masalah kesehatan yang paling dekat dengan anak-anak itu kan sakit gigi. Ya. Karena kan biasa mengkonsumsi yang manis-manis. Jadi kami berusaha melayani anak-anak dengan dokter gigi untuk kegiatan screening giginya. Jadi secara rutin anak-anak itu akan diperiksa giginya oleh dokter, sehingga kalau dia mengalami karies atau ada giginya yang mau tanggal, biasanya kelas 1 itu kan gigi susunya sudah mau tanggal. Nah, ini akan diambil tindakan oleh dokternya. Kebetulan karena letaknya di sekolah, anak-anak kan biasa takut ke dokter gigi, sehingga anak-anak itu yang luar biasa, anak-anak itu langsung ke UKS, langsung duduk minta dicabut giginya. Jadi sudah nggak takut ya? Iya, sudah nggak takut lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya akan menjadi teladan bagi anak-anak, sehingga kami harapannya anak-anak dengan melihat figur langsung di sana itu terinspirasi. Maka kemudian kami ada ekstra dokter kecil. Rata-rata kan anak kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Semuanya jadi dokter. Sehingga memang kami menyiapkan ekstra dokter kecil. Cukup banyak yang ikut ekstra dokter kecil. Dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu hampir 150 anak. Tapi memang ini sesuai dengan kuota, seimbang dengan jumlah siswa kita. Memang dalam aturan UKS jumlah dokter kecil harus seimbang dengan jumlah siswa. Karena memang yang beraktivitas di UKS itu kan rata-rata memang semua kegiatannya dokter kecil, yang menimbang berat badan, tinggi badan, itu semua dilakukan oleh dokter kecil. Kemudian merawat yang sederhana-sederhana, misalnya ada temannya yang jatuh, itu juga dokter kecil. Dan anak-anak luar biasa semangat sekali, karena yang besok mungkin dalam benaknya besok aku kalau udah jadi dokter seperti ini ya, sobat. Nah, kalau untuk dokter gigi tadi Ibu, apakah ada pemeriksaan rutin nih? Kalau kita kan dianjurkan 6 bulan sekali, apakah di SD Muhammadiyah ini ada pemeriksaan rutin 6 bulan sekali itu? Betul, jadi kita setiap 6 bulan sekali, dalam ini 1 semester 1 kali itu kita screening giginya, dan kemudian itu menjadi catatan-catat. Jadi anak-anak itu punya rapot kesehatan. Setiap anak punya rapot kesehatan, punya catatan-catatan kesehatannya. Kapan dia pertama kali mendapat menstruasi, kapan gigi susunya tanggal, itu ada di rapot kesehatannya. Berarti sangat membantu sekali kepada orang tua ya. Betul sekali. Sudah di-handle sama ini respon orang tua sangat-sangat positif ya. Kayaknya kalau Rere dan Leoni punya anak nanti di sekolah di sini aja ya. Boleh, Mbak. Nah, untuk Bapak sendiri, ini kan sekolahnya luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak dari bidang humas sendiri, bagaimana sih membangun citra positif dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta? Baik, diawali dari visi misi dulu. Kita tadi sudah disebutkan motonya unggul dalam prestasi, dilandasi akhlakul karimah, bersih, sehat, hijau, dan lestari. Dari beberapa komponen itu harus saya lempar ke media, baik media cetak, online maupun televisi. Alhamdulillah oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, SD Muhammadiyah 1 untuk humasnya dinobatkan juara pertama. Waduh, semua juara pertama disabet ya. Juara pertama, karena kita aktif. Bagaimana? Misalnya saya harus mampu membaca yang di benak Ibu Hajah Sri Sayakti. Nah, itu yang baik dalam bentuk tulisan maupun publish ringan. Luar biasa ya ini. Benar. Kalau misal untuk sosial medianya dari SD Muhammadiyah 1 apakah sudah ada atau memang promosinya melalui lisan, televisi dan sebagainya, Bapak?
Kita sudah ada portal web sdmo1solo.com. Terus kemudian juga ada IG, Twitter, Facebook. Wah, ini berasa kayak sosmed kita aja ya, komplit ya. Ada juga YouTube. Kita juga pernah juara 10 besar. Oleh kementerian kita istilahnya kirim program 5 karakter utama. Mulai dari religius, nasionalisme, integritas, gotong royong, dan mandiri. Jadi menjadi bahan oleh Kemendikbud. Kita dinobatkan menjadi juara dan menjadi inspirasi seluruh Indonesia. Nanti bisa dicari itu 5 praktek baik. 5 praktek baik. 5 praktek baik. Nah, untuk pengelolaan media sosial sendiri, apakah para siswa sendiri sudah mulai dilibatkan atau dikelola oleh pihak sekolah saja? Jadi win-win solution. Bagaimana anak-anak tersebut melalui jurnalistik cilik kita tanya. Apa ini yang menarik? Kita kedatangan tamu ini. Kita sering datangan tamu baik sekolah negeri maupun swasta. Anak-anak kita tanya. Jadi narasumber. Kita gabung sehingga nanti menjadi bahan berita yang menarik. Wow, berarti dari kecil sudah mulai dilibatkan. Iya. Nah, tapi ini yang jadi pertanyaan, kalau untuk ekstrakurikuler sendiri itu mulai kelas berapa Ibu sudah diterapkan? Jadi ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 itu diikuti sejak kelas 1. Kelas 1 ya, sudah sejak bisa kelas ya? 1 itu ada jadi ada 2 jenis ekstra di tempat kita, ada ekstra yang sifatnya wajib, ada ekstra yang sifatnya pilihan. Dari 30 ekstra tadi. Nah, untuk kelas 1 dan 2 itu ekstra wajibnya komputer, ekstra pilihannya tapak suci. Kemudian untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu ekstra wajibnya TIK, kemudian Hizbul Waton. Hizbul Waton itu kepanduan Muhammadiyah, jadi bukan kita tidak pramuka tetapi Hizbul Waton. Nah, yang sisanya yang 26 jenis lainnya itu anak-anak memilih sendiri sesuai dengan bakat minatnya. Jadi belajar di SD Muhammadiyah 1 itu dalam 1 hari anak-anak sudah menyelesaikan intrakurikuler, kokurikulernya, juga ekstrakurikulernya. Kebetulan kita sudah 5 hari sekolah. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu kita kembalikan ke orang tuanya untuk bersama-sama belajar dengan orang tuanya, membangun kedekatan dengan orang tuanya. Karena kami sangat menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya bergantung di sekolah, tetapi juga di orang tuanya sebagai pendidik pertamanya. Maka kalau hari Sabtu ke orang tuanya pergi wisata atau apapun, habiskan waktunya dengan orang tuanya sampai hari Minggu, nanti hari Senin sampai hari Jumat beraktivitas kembali di sekolah. Nah, ini tadi kan kita udah bahas banyak sekali ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 ya Ibu ya. Tapi ada nggak sih ekstra yang belum ada di sekolah lain ini? Nah, kita ada, kalau yang membatik itu rata-rata sudah ada, apalagi di Jawa Tengah itu pasti membatik menjadi muatan lokal. Nah, kita ada namanya ekstra kewirausahaan. Nah, ekstra kewirausahaan ini ekstra yang menyiapkan anak-anak menjadi entrepreneur nantinya. Artinya memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa di luar itu ada jenis-jenis pekerjaan yang dia mampu sendiri. Misalnya memasak, kemudian membuat barang-barang kerajinan. Ini ekstra kewirausahaan ini juga bekerja sama dengan bank sampah. Jadi barang-barang yang tidak dipakai di bank sampah itu selain salah satunya untuk ekstra kewirausahaan juga buat kerajinan itu tadi ya Bu ya. Jadi anak-anak sangat gembira kalau besok itu sudah waktunya ekstra kewirausahaan pas jadwalnya memasak. Nah, ini apalagi bagi yang suka masak ya Ibu ya. Dan jangan heran loh Mbak, yang laki-laki itu juga banyak. Jadi sekarang masak kayaknya bukan zonanya perempuan saja. Laki-laki pun sudah masuk di zona dapur kayaknya. Ya, karena dulu kan image-nya kalau masak itu pekerjaan wanita. Betul. Ternyata banyak sekali chef-chef internasional yang lelaki. Ya, betul. Nah, itu kita udah siapkan sudah sekarang. Difasilitasi ya. Apakah nggak berbahaya Bu kalau belajar masak gitu anak-anak? Untuk kalau kita sih memikir
kalau kita selalu melihat dari sisi yang negatif, ya, itu pasti tidak akan jalan. Jadi selalu kita melihat dari segi positif. Hal-hal yang sekiranya nanti akan membahayakan anak-anak, pastilah sudah kita siapkan. Artinya sudah kita tata sedemikian rumah, guru-gurunya mendampingi sehingga itu tetap berjalan. Ini luar biasa. Iya, ini sampai ada ekstra memasaknya, ini mengherankan loh ya. Nggak ada di sekolah lain. Belum ada di sekolah lain ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain ya. Menjadi. Dan kerajinannya juga kerajinan tangan ya Ibu ya itu betul. ya. Nah, jadi untuk reduce hasil sampahnya. kerajinannya sendiri apakah sudah dijual di luar bebas keluar, atau gimana atau hanya Ibu? di lingkungan sekolah saja? Masih Ibu? di lingkungan sekolah Masih di sebagai lingkungan salah satu bahan pameran. Juga nanti kita jadikan souvenir ketika ada tamu-tamu yang datang di SD Muhammadiyah 1. Karena kebetulan karena kita sekolah rujukan, jadi hampir setiap bulan itu selalu ada 2 atau 3 sekolah yang datang ke SD Muhammadiyah 1 untuk belajar bersama kami. Memang jadi pelopor dan contoh yang baik Iya, ya SD benar Muhammadiyah 1 Alhamdulillah. Jadi nggak cuman di tingkat nasional aja, nggak cuman di ibu kota saja, ternyata kita juga memiliki prestasi yang luar biasa di Jawa Tengah. Benar, dan mungkin bisa dicontoh untuk seluruh sekolahan yang ada di Jawa Tengah juga. Mungkin nanti Leoni kalau punya anak, pasti langsung dimasukin sini ya Bu ya, boleh ya? Kami tunggu. Kami tunggu. Nah, ini untuk ekstra memasaknya ini tuh sudah mengikuti ajang perlombaan gitu atau bagaimana Bu? Iya, sudah jadi juga? jadi ada lomba kewirausahaan memang menyiapkan anak-anak ini untuk jadi kita sudah tahu mempersiapkan nanti jenis makanannya apa yang akan dilombakan, entah itu minuman atau dessert dan seterusnya. Wah, udah bisa bikin dessert juga ya. Ini nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol udah 1 jam. Iya, banyak banget yang bisa digali, bisa jadi acuan kita juga, dan juga sekolah-sekolah lain yang ada di Jawa Tengah tentunya. Tapi kita harus pamit Ibu, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mbak Rere, Mbak Leoni, kita juga senang sekali ya tentunya bertemu panjenengan. Pelajaran yang kita dapatkan dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta ini. Benar sekali. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan selalu Sugeng Ejang Sedulur setiap hari Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di TVRI Jawa Tengah. Sampai jumpa.